Desaku masih benar-benar hutan, rumah-rumah warga masih beberapa. Bisa dihitung saking berjauhan, 100 meter setiap rumah. Pohon-pohon besar menjulang tinggi, menutupi langit. Rumput liar tumbuh lebih tinggi dari tubuh orang dewasa. Jalanan masih berupa tanah merah yang licin ketika hujan dan berdebu saat kemarau. Saat malam datang, suasana berubah sangat sunyi. Tidak ada lampu jalan, tidak ada suara kendaraan. Yang terdengar hanya suara jangkrik, angin malam, dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Di kampung kami, kehidupan mistis masih sangat kental. Banyak orang tua melarang anak-anak keluar menjelang maghrib. Katanya, ada makhluk yang ikut berkeliaran ketika matahari mulai tenggelam. Namun ayahku berbeda. Oleh karena itu, aku dibesarkan untuk menjadi pemberani. Ayah bukan orang yang percaya dengan hal-hal seperti itu. Saat itu, kemarau panjang sedang melanda kampung kami. Telaga kecil dekat rumah mengering total. Sumur-sumur mulai surut. Air menjadi sangat sulit didapatkan. Satu-satunya sumber air yang masih tersisa berada jauh di balik hutan lebat. Orang-orang sebenarnya jarang pergi ke sana menjelang sore. Selain karena jalannya jauh, tempat itu terkenal sunyi dan menyeramkan. Tapi karena tidak ada pilihan lain, warga mulai mengambil air dari telaga itu. Waktu itu, usiaku sekitar 7 tahun. Sore itu, ayah menyuruhku mandi di sumber air yang ada di balik hutan bersama teman-temanku. Ajak teman-temanmu biar ramai, kata ayahku santai. Aku mengangguk tanpa rasa takut sedikit pun. Menjelang maghrib, aku dan 6 temanku bersiap pergi. Ada Rabunah, Rahila, Linda, Lida, Henry, dan Liana. Kami hanya memakai celana pendek. Handuk dikalungkan di leher, sementara sabun dan ember kecil ditenteng di tangan. Sepanjang perjalanan kami tertawa dan bernyanyi. Tidak ada rasa takut sama sekali. Jalan menuju telaga sangat sempit. Di kanan kiri hanya ada ilalang tinggi yang bergoyang diterpa angin. Kadang kami harus menepis rumput dengan tangan agar bisa lewat. Semakin masuk ke dalam hutan, suasana mulai berubah. Udara terasa dingin. Pohon-pohon besar membuat cahaya matahari hampir tidak bisa menembus tanah. Bahkan, suara kami terdengar aneh, seperti dipantulkan kembali oleh pepohonan. Sesekali, terdengar suara ranting patah dari dalam semak-semak. Kami langsung diam beberapa detik, lalu kembali tertawa untuk menutupi rasa takut yang mulai muncul. Akhirnya, kami sampai di telaga itu. Airnya sangat jernih. Permukaannya tenang, tanpa riak. Di sekelilingnya tumbuh rumput halus berwarna hijau. Tempat itu sebenarnya indah, tapi entah kenapa terasa asing. Kami mulai mandi sambil bercanda. Henry menyiram semua orang memakai ember. Linda berteriak marah sambil mengejar Henry. Aku dan yang lain tertawa sampai perut sakit. Karena air di telaga itu dipakai untuk kebutuhan beberapa hari ke depan, kami harus hati-hati agar airnya tidak keruh. Ember yang kami bawa digunakan untuk mengambil air dari bagian tengah telaga yang paling bersih. Waktu terasa cepat berlalu. Langit mulai berubah jingga. Kami pun bersiap pulang. Awalnya, semua masih biasa saja. Sampai akhirnya, saat hampir memasuki hutan, langkahku tiba-tiba berhenti. Aku melihat sesuatu berdiri di tengah ilalang. Tinggi. Sangat tinggi. Tubuhnya menjulang, melebihi rambut-rambut besar di sana.
Bahkan rumput yang 1 meter lebih tinggi dari orang dewasa, hanya sepinggangnya saja. Aku membeku. Sosok itu putih seluruhnya, seperti perempuan yang memakai mukena panjang. Kulit wajahnya pucat sekali, putih tanpa noda. Yang terlihat jelas hanya alis dan kedua matanya yang hitam pekat. Ia berdiri diam, tidak bergerak sedikit pun. Matanya menatap tepat ke arah kami. Aku tidak tahu kenapa, tapi saat melihatnya, tubuhku langsung dingin. Suara teman-temanku perlahan seperti menghilang. Yang tersisa hanya sosok itu. Aku masih ingat wajahnya sampai sekarang. Wajahnya bukan wajah menyeramkan. Ia cantik, sangat cantik. Kulitnya mulus dan bersih, seperti porselen. Tapi justru itu yang membuatku takut. Karena wajah manusia tidak seputih itu. Dan tubuhnya terlalu besar untuk menjadi manusia biasa. Aku spontan mengangkat tangan dan menunjuk ke arahnya. Itu apa? Teman-temanku langsung menoleh. Dan seketika, semuanya berubah kacau. Mereka menjerit histeris, lalu berlari berhamburan tanpa tahu apa yang kulihat. Setelah menoleh ke arahku, ada yang menjatuhkan ember, ada yang meninggalkan sabun dan handuk begitu saja. Suara tangisan bercampur teriakan memenuhi jalan kecil itu. Tapi, anehnya, aku tidak langsung lari. Aku masih berdiri di tempat. Aku terus menatap sosok itu. Dan sosok itu juga terus menatapku. Entah kenapa, aku merasa seperti tidak bisa menggerakkan tubuh. Hutan mendadak sangat sunyi. Tidak ada suara angin. Tidak ada suara serangga. Hanya aku dan dia. Matanya hitam pekat, menembus langsung ke arahku. Wajahnya tetap datar. Tidak marah. Tidak tersenyum. Tapi tatapannya terasa sangat dalam. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di sana. Yang kuingat, setelah itu, tiba-tiba aku sudah berada di rumah. Aku bahkan tidak ingat bagaimana caranya pulang. Napas masih terengah. Tubuhku dingin. Pikiranku kosong. Ayah dan ibu panik melihat keadaanku. Mengapa? Kamu kenapa? Ada apa? Tapi aku tidak bisa menjawab. Aku hanya diam. Mulutku terasa berat, seperti terkunci. Di kepalaku hanya ada wajah perempuan itu. Wajah pucat dengan mata hitam pekat. Beberapa menit kemudian, terdengar suara tangisan dari luar rumah. Teman-temanku datang sambil menangis histeris. Tetangga mulai berdatangan. Suasana kampung mendadak heboh. Sebagian orang langsung bertanya macam-macam. Ada apa? Kalian lihat apa? Kenapa lari-lari begitu? Teman-temanku menunjuk ke arahku sambil menangis. Katanya, aku melihat sesuatu di hutan. Tapi, anehnya, beberapa tetangga malah menyalahkanku. Mereka mengira aku sengaja menakut-nakuti teman-temanku. Aku mencoba menjelaskan apa yang kulihat. Tentang perempuan putih tinggi besar itu. Tentang wajahnya yang pucat. Tentang matanya yang hitam. Namun sebagian besar orang tidak percaya. Termasuk ayahku sendiri. Ayah hanya menghela napas panjang, lalu berkata, "Mungkin
cuma bayangan pohon. Tapi aku tahu apa yang kulihat sore itu bukan sekedar bayangan saja. Karena sampai sekarang, aku masih ingat bagaimana sosok itu berdiri diam di tengah ilalang, memperhatikan kami tanpa berkedip. Dan yang paling membuatku merinding, beberapa hari setelah kejadian itu, seorang tetua kampung datang ke rumah secara diam-diam. Ia bertanya kepadaku, "Perempuan itu, apakah wajahnya cantik?" Aku langsung mengangguk pelan. Wajah lelaki tua itu berubah pucat. Lalu ia berkata sesuatu yang tidak pernah bisa kulupakan sampai hari ini. "Berarti kamu melihat penghuni lama hutan itu. Tidak semua orang bisa melihatnya, dan biasanya dia hanya menampakkan diri kepada anak kecil." Sejak saat itu, tidak ada lagi anak-anak kampung yang berani melewati hutan menjelang maghrib. Dan sampai hari ini, aku masih tidak tahu kenapa sore itu sosok itu hanya menatapku seorang diri.